sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa seperti biasa. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Arem, Mari kawan-kawan kita buka pelajaran hari ini dengan kita. Doa mulai. ketua kelas dan temannya sudah membacakan yang berani memimpin doa. Sebelum kita melakukan pelajaran selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Untuk semuanya diharap berdiri. Ayo dipimpin oleh Naila. Semua diharap duduk kembali. Terima kasih ya kepada Naila yang sudah berani maju ke depan untuk memimpin lalu. Tapi sebelumnya Ibu Guru absen dulu ya. Sini siapa yang gak hadir? Coba, balik. Abron. Balik juga. Arif Asma. Konan Abnu. Dan Rafael. Ada ya izin ya? Oh kemarin Don Rafael udah izin ya, kemarin kirim surat dia sakit ya. Kemudian Alfa Elgis, Najwa, Rahmat Surya, hadir. Raka Aditya, hadir. Reza Al Fauzi, hadir. Kalian nggak hadir? Ada. Oh, kalian izin juga. Oh ya. Kemudian Asifa, Atika, Zara, Habisa,
Yang tidak hadir, dua. Semoga yang sakit teman-temannya di rumah cepat sembuh. Baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan materi tentang wujud benda. Tapi sebelumnya Bu Guru tanya pembelajaran kita yang minggu lalu. Ya, yang kemarin-kemarin tuh. Yaitu tentang apa? Benda. Benda dan satuan panjang yaitu sentimeter dan meter. Kemarin itu benda itu bermacam-macam. Ada benda itu yang dari alam, ada benda yang buatan manusia. Kemarin yang dari alam apa aja? Batu, yang dari buatan manusia? Iya, kursi, meja, gedung, ya itu buatan manusia. Bentar, berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran yang lalu. Untuk pembelajaran sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang wujud benda. Ya, tentang wujud benda. Nanti kita lanjutkan dengan matematika satuan panjang. Semoga nanti dalam pembelajaran ini ya itu sangat nanti bermanfaat untuk kalian. Kalian tadinya nggak tahu, hanya tahunya benda, kayu, meja, dan kursi. Nanti kalian tahu wujudnya, bahkan ciri-cirinya nanti kamu tahu. Dan ini nanti sangat bermanfaat untuk kamu di kemudian hari, untuk bermanfaat dalam pembelajaran kamu. Paham? Nah, baiklah ya. Sebelum kalian melanjutkan pelajarannya, kalian akan lihat ini, Ibu akan menayangkan PowerPoint atau video tentang wujud benda. Ya, diperhatikan, dilihat, dicermat ya. Lihat. Wujud benda, lihat sekarang. Wujud benda. Wujud benda dikelompokkan menjadi 3. Sifat-sifatnya benda. Ya, ada sifat-sifat benda. Kamu lihat bentuk benda padat, bentuknya. Kemudian lagi contoh-contoh benda padat, banyak sekali contoh benda padat. Jadi banyak kan. Terus contoh benda padat. Kemudian lagi contoh benda cair. Kemudian lagi contoh benda gas. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan ya. Setelah kalian lihat tayangan tadi, apa yang kalian lihat? Kalian melihat ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Ya, dari tayangan-tayangan berikut. Kemudian contoh-contoh benda padat apa saja? Jadi benda itu mempunyai 3 wujud. Apa saja? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ingat ya, wujud benda itu kemarin kita sudah mempelajari benda. Sekarang wujud benda. Wujud benda itu ada 3: benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Benda padat itu contohnya apa aja? Ya, contohnya apa aja? Apa? Banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Contohnya di sekolah ini ada meja, ada kursi, ada lemari, ya, ada laptop, ada semuanya ya. Banyak sekali contoh benda padat, itu semuanya benda padat. Kemudian ada juga kendaraan. Kendaraan itu juga benda padat. Mobil, beca, sepeda itu benda padat.
benda cair nih, banyak sekali. Guru contohkan benda cair. Contohnya ini apa? Ada air, ada saus, ada minyak, ada tempat putih itu benda cair. Banyak sekali benda cair. Ada kecap, ada sirup, ada madu, ya, air yang mengalir, ya. Itu juga semua benda cair. Kemudian ada juga benda padat. Benda apa? Benda apa? Padat. Benda padat itu apa? Tadi udah benda padat ya, benda cair. Kemudian benda gas. Apa aja benda gas? Angin, oksigen, gas, udara, dan apa yang kelip-kelipan kalau orang makan itu? Asap. Itu dinamakan benda gas. Masih banyak contoh yang lain benda gas. Ya, benda gas itu. Asap itu benda gas. Kemudian apa lagi? Udara yang kalian hirup itu benda gas. Kemudian apa lagi? Angin, oksigen itu benda gas. Itu adalah wujud benda. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda apa aja? Benda padat ciri-cirinya apa? Bentuk benda padat padatnya apa? Wujud benda padatnya apa tuh tadi? Ya, benda padat bentuknya tetap, tidak mengikuti bentuk padatnya. Volumenya yang tetap walaupun dia berpindah-pindah. Contohnya benda padat seperti ini. Misalnya, contoh. Kamu lihat misalnya. Ini tempat pensil. Ya, ini namanya benda. Kemudian kalau Bugaro taruh ke sini, apa dia mengikuti wadahnya? Tidak, dia tetap seperti tempat pensil. Andaikan lagi. Kalau Bu Guru. Tidak apa seperti tangan Bu Guru? Enggak, dia tetap seperti pensil atau pulpen. Seperti misalnya buku kalian, buku Bu Guru. Nih, apa buku Bu Guru ini berubah kalau ditekuk-tekuk gini atau taruh di sini dia seperti piring? Tidak, tetap. Makanya ciri-ciri benda padat yaitu bentuknya tetap, tidak memenuhi wadah atau ruang. Kemudian memiliki volume yang tetap. Dan kemudian itu adalah volume benda padat. Dia bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Ingat ya, benda padat itu benda yang tidak mengikuti wadahnya atau bentuknya tetap. Nah, kemudian benda cair. Benda cair itu bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Seperti ini. Itu pakai saus. Ya, saus ini walaupun bubur taruh ke sini ya dia segini, masukkan separuh, masukkan penuh ya dia apa? Penuh. Kemudian air minum juga. Air ini. Dia letakkan sini kan mengikuti wadahnya. Kalau air ini letakkan di piring, dia akan berubah seperti piring. Dia berubah-ubah, ya. Kemudian bentuk benda cair itu apa? Kita bentuk tadi. Bentuknya selalu berubah, menyesuaikan tempatnya atau wadahnya. Kemudian benda cair juga bisa masuk ke celah-celah tempat yang kecil. Misalnya rumah kalian bocor, kalau kalian masukkan kayu maupun lubang kecil, nggak bisa kan? Tapi kalau benda cair, apapun itu dia akan merembes masuk ke ini. Contohnya bekas-bekas air, ya, itu adalah bentuk benda cair. Jadi benda cair itu
Satu, bentuknya tidak berubah. Kemudian apa lagi? Menekan ke segala arah, ke sana bisa, ke sini bisa. Kamu lihat orang kebanjiran tuh ya, kemana aja air itu mengalir dia pasti mengikut. Kemudian permukaan benda ini tetap tenang, datar. Ya, kamu seperti kan gini, tetap tenang, dia datar dulu. Ya, nah, kemudian dia juga ya, dia meresap masuk ke celah-celah yang kecil yang disebut tadi, kemudian menekan ke segala arah. Itu adalah ciri-ciri benda cair. Sekarang kalau ciri-ciri benda gas tadi, benda gas apa aja contohnya? Asap itu adalah benda gas. Benda gas. Bagaimana ciri benda gas? Tidak bisa dipegang ya, tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya, aduh di bawah pohon ya sepoi-sepoi angin segar. Coba bisa nggak tangkap angin? Nggak bisa. Kamu bisa merasakan bahwa segarnya angin. Kemudian asap, orang bakar sampah. Aduh, sesek ya, punya sesek nafas ya. Aduh, sesek mana apa? Asap ini ganggu saya. Mau tak usir, bagaimana kamu mau mengusir? Kamu juga tidak melihat, tidak bisa dipegang, tapi kamu hanya bisa merasakan. Kemudian misalnya kamu niup balon. Kamu niup balon, kemudian apa? Balon itu kamu tiup sampai embun. Itu apa yang keluar dari mulut kamu? Angin, udara atau ya oksigen. Lama-kelamaan balon itu akan mengembung. Dia memenuhi ruang. Jadi oksigen itu kemanapun dia memenuhi ruangnya. Ya, misalnya kamu sampai di sana juga pun dia akan semua itu ada. Misalnya kita membakar sampah di dalam ruangan ini. Ruangan ini pun akan sesak kita melihat apa membaunya. Ya, jadi itu tadi ya, benda gas itu apa? Dapat dia ke segala arah, kemudian mengisi seluruh ruang. Apa lagi? Apa lagi? Bisa dirasakan tapi tidak bisa dipelajari. Itulah contoh dari benda gas. Paham? Jelas? Coba tadi tempat contoh benda padat apa aja? Banyak sekali contoh benda. Kan benda padat itu bentuknya, wujudnya, apa ciri-cirinya? Tidak berubah wujudnya, dia tetap. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ya, dia tidak berbentuk, tidak mengikuti wajah, tapi dia tetap seperti ini. Kemudian benda padat, benda cair. Contohnya wadahnya. Contohnya tadi apa? Banyak sekali contoh benda cair. Kemudian wujud benda cair, ciri-cirinya adalah dia mengikuti bentuk wadahnya. Mengikuti bentuk wadahnya, kemudian apa? Permukaannya datar, tenang. Kemudian apa lagi? Ayo, mana? Iya, benar sekali, lupa tadi. Benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu ya benda cair. Yang memenuhi ruangan, mengisi wadahnya.
Siapa aja? Keempat, Juan bisa, Juan. Udah. Udah. Udah? Nah, coba. Sama juga makan mempresentasikan. Nomor satu. Nah, silakan. Nomor satu. Coba bangga dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kuat dan mendengar. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan. Hasil tadi ini ya, hasil tadi yang ini. Wah, hasil presentasi dari kelas kelompok 2. Contoh benda pada di sekitarmu, apa itu? Oh ya, terima kasih ya. Itu hasil dari kelompok 2. Ayo sekarang kelompok 3. Kuat biar temannya dengar. Hasil kerja dari kelompok
kelompok 3 ya. Kita kasih dulu. Ayo sekarang kelompok 4. Masing-masing kelompok tentang wujud benda dan ciri atau sifat sifatnya. Baiklah, untuk selanjutnya setelah presentasi guru tanya, ya. Nah, apa alasan kalian memilih apa yang sudah kalian tulis? Misalnya kok milih air kenapa? Bacanya kok milih asap kenapa? Ayo, untuk kelompok 1 apa? Kalau benda padat tidak berubah, dia tetap. Kalau benda cair apapun yang dipakai memiliki warna. Benda gas dapat dirasakan, tidak dapat dilihat. Alasannya dari kelompok 1 kenapa kok dia memilih benda itu? Karena kalau benda padat dia tetap, sedangkan kalau benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Sedangkan benda gas bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Itu alasan mengapa kelompok 1 memilih benda-benda yang sudah dikelompokkan tadi. Coba kelompok 2. Oh ya, apa tadi? Benda padat. Benda padat tetap alasannya. Benda cair mengikuti wadahnya. Benda padat, benda gas memenuhi ruangan. Kelompok 3, kelompok 4. Ada alasannya nggak? Apa alasannya? Ayo. Apa alasannya? Oh, karena dia memilih benda padat karena bentuknya tetap tidak mengikuti wadahnya. Ya, kelompok 3. Apa? Oh, karena benda padat mengikuti wadahnya, benda cair tidak mengikuti wadahnya, sedangkan benda cair mengikuti wadahnya. Itu alasan dari presentasi kalian tadi. Oh ya, bagus sekali. Kasih tepuk. Baiklah, semua ya. Paham ya tentang wujud benda. Baiklah, kalau gitu sekarang kita kumpul hasil kelompok kalian. Kalian sudah mengerjakan
kan? Ada di buku paket, kalian sudah baca di buku paket ya? Di buku paket juga ada tentang wujud benda. Setelah kalian mengumpulkan, di sini sekarang kalian ibu akan mencoba. Tadi kan kerja kelompok ya, kerjanya bareng-bareng. Sekarang Bu Guru akan mencoba kalian untuk pemahaman kalian apa yang dikatakan Bu Guru tadi benar nggak sih kamu menjawabnya? Ya, kalian di presentasi apa ya? Individu, kerjakan sendiri-sendiri. Kasih nama kalian. Yo, kerjakan. Beri nama kalian, kelas kalian.
Ya? Nah, kalau sudah kumpul sini. Sudah. Kelompok dan kerja mandiri ya. Untuk kegiatan sekarang coba aku tanya, di situ kan ada tuh kegiatan minggu depan. Kamu buka buku pakenmu halaman 60 ya. Itu ada tugas ya. Halaman 60 itu ada tugas, nanti kamu kerjakan sendiri ya. Kamu kan sendiri, ibu mau tahu sejauh mana hasil kalian belajar tadi. Nah, sekarang ibu tanya dari hasil tadi ya. Ibu tanya, masih ingat nggak kalian? Oh, di wujud benda ada berapa? Apa saja? Padat, cair, dan gas. Wujud benda ada 3, gas, padat, cair, gas. Patra, contoh benda padat apa saja? Ya, banyak sekali contoh benda padat. Sekarang Sipa, apa contoh benda cair? Kemudian Abram, apa contoh benda gas? Iya. Kalau ciri-ciri benda gas apa Juan? Bentuknya tetap tidak berubah. Ya, akan tetap seperti benda itu sendiri. Kemudian ciri-cirinya benda cair apa Kir? Ciri-cirinya apa? Itu bentuk wajahnya. Tempat yang datar. Kemudian volumenya mengikuti wadahnya ya. Kemudian apa? Mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itulah ya, itulah kesimpulan dari kalian mengerjakan tugas itu kalian. Kemudian materi kita adalah wujud benda. Paham ya? Nah, terus sekarang kita nyanyi dulu wujud benda. Ingat ya? 1, 2, 3. Sifat-sifatnya benda padat, cair, juga gas. Dari padat ke cair dinamakan mencair. Dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah
bensinnya itu menjadi benda cair. Ada bensinnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang jarak tempuh. Tadi udah beda ya, masih berhubungan. Sekarang kita mau jarak tempuh. Motor tadi bisa berjalan kemana-mana, sepeda bisa berjalan kemana-mana, mobil bisa berjalan kemana-mana ya. Kita menggunakan jarak tempuh. Kemudian jarak tempuh itu kita menggunakan satuan panjang. Minggu kemarin kita menggunakan satuan panjangnya apa? Sentimeter dan meter. Sekarang kita menggunakan satuan panjang kilometer dan meter. Sebelum ibu ini kalian coba lihat saya menghitung. Ya, saya menghitung. Nah, kalian mengenal satuan panjang. Coba perhatikan lagi. Satuan panjang kita yang biasanya kita gunakan untuk mengukur jarak suatu benda atau akan juga menjadi satuan panjangnya dengan
Paham ya? Begitu juga kalian dengan satuan yang membaca sentimeter. Bila lompat ke sini cuma 1, 2, 3. Berapa kilometer ke M? Berapa lompatnya? 1, 2, 3. 3 meter. Sekarang 1 kilo berapa meter? 1000. Kalau 2 kilo berarti berapa ribu? 2000. Andai ada pertanyaan 2 kilo lebih 300 meter. Ini berapa? Ini berapa meter? Berapa? 2300 meter. Dari ini ya, lompat dari kilometer, ke meter, desimeter ke meter itu lompatnya ada berapa? 3. Jadi setiap satu lompatan itu dikali 1. Misalnya 2, ini lompatannya berapa coba? 1, 2, 3. Misalnya 2 dikali 10 berapa? 20 dikali 10 berapa? 200 dikali 10 berapa? 2000. Cara menghitungnya kilometer ada seperti ini. Misalnya ada pertanyaan, kalian misalnya berangkat sekolah dari rumah ke sekolahan jaraknya 5 kilo, ya. Kemudian lebihnya 200. Jadi berapa meter jarak yang kali tempuh? 5.000 meter. Berapa? 5.200 meter. Ya, kan kalian naik kendaraan. Sedangkan kendaraan itu memerlukan bensin tadi, ya. Apa? Benda cair. Kalau kalian mau ke Bandar Jaya, ya, 7 kilo lebih 250 meter. Jadi perjalanan kalian berapa meter? 7.250 meter. Paham ya? Tahu ya? Jelas ya? Kalau gitu kita fokus dulu. Ayo. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Bagus. Ya. Itulah kalian sudah mengetahui bahwa antara kilometer dan meter. Yang kita pelajari sekarang antara kilometer dan meter. Caranya ada di caranya sudah tahu ya. Dikali 10 dikali 10 dikali 10. Pak? Tahu? Jelas? Oke, kalau yang jelas, Bu Guru beri kalian kerja kelompok lagi. Ya, kerja kelompok yang ini yang masing-masing. Dari mana tadi? Nah, ini. Kelompok berapa tadi itu? Kelompok berapa? 4. Tadi kelompok 3-nya. Kelompok lagi. 1. Kelompok 2. Ya, ada kelompok. Kelompok 3. Nih, 3. Kerjakan ini. Nih. Kan. Nah, ini satuannya. Kalian lihat, lihat antara rumah
jarak ya. Yang kalian tempuh, jarak yang kalian tempuh. Ayo kelompok, kejar kelompok, bareng-bareng kelompoknya. Ayo kejaran kelompok. Sudah. Sudah? Sudah semua? Sudah tahu masuk tempatnya? Bisa bareng-bareng? Ya, itu menggunakan hitungannya. Kalau udah simpul, hasilnya? Ya, bisa. Oh, nggak presentasi. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan kerja kelompok. Kalian mengerjakan satuan panjang, yaitu antara jarak di sekolah, jarak ke rumah, jarak ke kantor pos, dan jarak ke rumah teman kalian. Ya, kalian sudah tadi mengerjakan kelompok. Sekarang pertarungannya, kilometer dan m banyak mana nilainya? Hah? Banyak kilometer. Ditanya, kalau 1 kilometer berarti berapa dia? 1000. Kalau meter hanya 100. Paham ya? Ya, setelah itu Bu Guru akan mengerjakan lagi kalian. Ada lagi kerja individu. Ya.
Tanya. Satuan panjangnya. Silakan, cepat. Yang mana ini? Bisa ya? Gampang toh? Enggak. Kalau kalian dikalikan 10. Udah? Udah? Cepat. Sudah dihitung belum? Kilometer 6.745 m. Berapa berarti berapa kilometer? Kalau salah gimana Ibu? Kalau salah gimana? Misalnya salah di pada ganti Jadi silang gini deh, silang gini. Ya, kamu tadi yang mau jawab apa? Bundar aja, kasih bundar aja. Udah semua? Kalau sudah, ya dipukul. Kilometer ke meter itu adalah kita kalikan 10. Paham ya? Nah, baiklah. Di situ ada di buku tugas kalian. Kalian buka halaman 63. Ya. Nah, itu nanti kamu kerjakan ya, dulu ya. Ya. Ya, jangan saling buku. Paham ya? Guru sudah tanyakan, tahu semua? Tahu semua? Gampang kan? Enjoy nggak pembelajaran hari ini? Asik nggak? Baiklah ya. Sekarang kompas, kanan kiri.
pembelajaran hari ini dari satuan panjangnya adalah kilo dan meter. Benda padat adalah contohnya. Iya. Kemudian ciri-cirinya tidak berubah-ubah. Dan dia akan seperti benda besok. Kemudian benda cair. Mengikuti bentuk wadah. Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah dan lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bisa mengalir di sela-sela kan. Sedangkan benda gas memenuhi ruang bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Satuan panjangnya, bila kita menaik kendaraan, berapa kilo kita naik dan di meter kan dikali 10. Bertanya lagi? Tahu semua ya? Oke, mudah-mudahan ya dengan pembelajaran hari ini ilmu kalian bertambah. Ini nanti akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Ya, enjoy ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan sebelumnya kita nyanyi ampar-ampar pisang dulu. Bisa? Ayo kita nyanyi daerah dengan nasionalisme. Ayo. 1, 2, 3. Ampar pisang baru masak, serinci diurut dari sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa seperti biasa. Ayo berdoa. Mulai. Ayo Sarip, doa. Untuk pelajaran hari ini berdoa mulai. Selamat siang. Untuk ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini menyenangkan.